Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang pertama pengertian sosiologi pendidikan. Saya membaca dari buku karangan Dr. Haja Binti Mauna MPDI dan Profesor Dr. Damsar. Dari kedua buku tersebut saya menyimpulkan bahwa sosiologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama, socius yang artinya teman atau kawan, sedangkan logos yang artinya ilmu. Sosiologi merupakan suatu studi hubungan antar manusia. Jadi sosiologi pendidikan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi antar manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan dan proses sosial. Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, ia berpandangan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masyarakat. Sedangkan menurut Alvin Beltran, ia berpendapat bahwa sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari dan menjelaskan hubungan antar manusia. Sedangkan menurut Mayor Pollack, ia mendefinisikan bahwa sosiologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhannya. Latar belakang lahirnya sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Ia membagi sosiologi atas dua. Yang pertama dinamika sosial dan statistika sosial. Comte mengatakan bahwa tiap-tiap cabang ilmu pengetahuan manusia mesti melalui 3 tahap. Yang pertama keagamaan, yang kedua hayalan, dan yang ketiga saintifik. Setelah terjadinya Perang Dunia II, selesai perkembangan masyarakat berubah secara drastis, di mana masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam menghayati perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyesuaian perilaku lembaga pendidikan. Pada awalnya, sosiologi berada pada ilmu filsafat. Namun, ketika ada masalah yang terjadi dalam masyarakat, ternyata tidak dapat dipecahkan dengan ilmu filsafat dan ilmu lainnya. Maka untuk memisahkannya diperlukan adanya sosiologi. Pada saat itu sosiologi mulai terasa pada masa revolusi di Eropa yang mengganas dan revolusi Perancis yang terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Pada tahun 1943 sampai 1945, Institut Sosiologi di London menyelenggarakan konferensi tentang sosiologi dan pendidikan. Berkat konferensi tersebut, pada tahun-tahun berikutnya muncul begitu banyak buku pendidikan yang diwarnai oleh sudut pandang sosiologi. Tujuan sosiologi pendidikan untuk menganalisis proses sosialisasi anak, baik dalam sekolah, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh lingkungan pribadi anak terhadap masyarakat. Kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya untuk menghilangkan COVID-19 ini salah satunya dengan physical distance dan menjaga jarak dengan orang lain. Untuk itu, untuk menjaga interaksi dengan tetangga ataupun teman yang lainnya, saya tetap menjaga interaksi dengan baik. Walaupun tidak berbicara dengan langsung, misalnya jika ada teman yang kemalangan, saya tetap mengucapkan rasa bela sungkawa baik melalui handphone ataupun media sosial lainnya. Untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, kita pastinya bertemu dengan orang-orang. Saya tetap saling menyapa dengan menggunakan masker dan membatasi kontak dekat yang berkepanjangan. Jika ada keperluan mendadak pun untuk keluar rumah, saya tetap menjaga bagaimana interaksi saya dengan tetangga, interaksi saya dengan manusia lainnya. Kelas sebagai sistem sosial semua berganti. Pada saat pembelajaran tatap muka, kelas sebagai sistem sosial seharusnya yang ada meja, kursi, papan tulis, dosen, mahasiswa, dan semua yang saling ketergantungan berubah dengan kuliah online. Dengan kuliah online ini, semua berganti dengan diskusi di WhatsApp, Zoom, Classroom, ataupun aplikasi lainnya. Sistem berubah ke mahasiswa, jaringan, dosen,
serta aplikasi belajar lainnya. Yang kedua, teori ruang kelas. Pada teori ruang kelas ini, gaya dosen mengajar sebagian hanya menjelaskan di WhatsApp, ada yang lewat aplikasi Zoom. Dengan teori ruang kelas di mana pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif tidak terlalu begitu didapatkan, karena semua tergantung pada keadaan jaringan siswa. Terkadang pada saat melaksanakan proses pembelajaran ada siswa yang kehilangan jaringan ataupun sedang mati lampu. Jadi untuk proses interaksi, pendekatan interaksi itu sangat sulit dilakukan.